Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Febriani, dari kelas B Hukum Administrasi Negara dengan NIM terakhir 240. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Program Makan Bergizi Gratis dalam Hukum Administrasi Negara, Respon Politik dan Pelaksanaan Aturan. Latar belakang program NBG, peningkatan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia yang unggul merupakan fondasi penting untuk kemajuan dan daya saing suatu bangsa. Tingginya angka stunting, gizi buruk, dan ketimpangan pangan menjadi tantangan besar yang secara langsung berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,6%, jauh di atas ambang batas yang sudah ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia sebesar 20%. Landasan hukum program makan bergizi gratis ada di Perpres nomor 12 tahun 2025 serta Perpres nomor 83 tahun 2024. MBG dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan MBG menunjukkan karakteristik hukum yang peka terhadap perkembangan politik. Suryadi menjelaskan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia memang harus adaptif terhadap perubahan kebijakan publik yang bersifat dinamis dan politis. MBG memperoleh dasar hukum melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 dan Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang penyelenggaraan MBG yang memberikan legalitas atas penggunaan alokasi anggaran negara sebesar 71 triliun untuk pelaksanaan program di seluruh Indonesia dan pembagian wewenang antar lembaga serta menuntut transparansi sumber dana program di mana penggunaan APBN harus diaudit dan dilaporkan kepada DPR. Selain itu, sebagai alat regulasi untuk berkoordinasi wewenang pemerintah, memastikan efisiensi pelayanan publik dan mencegah tumpang tindih kebijakan tercermin dalam upaya peraturan tata kelola dan koordinasi antar instansi pelaksanaan MDG seperti pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan, serta penerapan sistem informasi pengawasan distribusi makanan. Fungsi jaminan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, menyediakan mekanisme pelayanan sengketa, diwujudkan melalui mekanisme pengaduan masyarakat dan perlindungan hak administratif warga negara sebagai penerima manfaat MDG, di mana masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian menu atau distribusi yang tidak tepat sasaran melalui Ombudsman. Fakta lapangan dalam implementasi MBG. Isu anggaran dan transparansi. Alokasi anggaran 71 triliun pada tahun 2025 dan tambahan anggaran mencapai 100 triliun menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana negara di tengah-tengah pemotongan anggaran kementerian dan lembaga lainnya, terkhusus pada prioritas kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Adanya laporan penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk mempercepat pelaksanaan program MBG seperti yang terjadi di Kendari juga disoroti, karena bertentangan secara hukum dan prinsip tertib administrasi keuangan negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengabulkan akuntabilitas publik. Seharusnya, dana program makanan bergizi gratis dikelola secara penuh melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Di beberapa daerah juga terdapat keluhan yang muncul dari siswa dan orang tua mengenai kualitas makanan yang disediakan. Makanan seringkali hambar, monoton, dan tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan. Hal ini menyebabkan anak-anak enggan mengkonsumsi makanan yang disediakan sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan status gizi menjadi tidak tercapai. Selain itu, keterlambatan distribusi di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, serta proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi makanan seringkali terkendala infrastruktur dan tidak memadai serta kondisi antar instansi yang lemah. Padahal pengawasan terhadap distribusi dan kualitas makanan menjadi isu yang sangat krusial. Saran strategis. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat dasar hukum pelaksanaan MBG dengan menyusun regulasi yang komprehensif seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang jelas, mengatur tata kelola, alokasi, anggaran, dan mekanisme pengawasan program. Selain itu, penguatan peran Badan Gizi Nasional untuk mengawasi kualitas makanan yang disajikan dalam MBG harus ditingkatkan serta penyesuaian variasi menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan budaya lokal perlu dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan dan konsumsi makanan bergizi oleh anak-anak. Dan juga pemerintah harus memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat dan perlindungan hak administrasi penerimaan manfaat dengan melibatkan lembaga pengawasan independen dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi program. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak dan kelompok rentan terlindungi secara optimal serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG. Kesimpulannya, MBG merupakan kebijakan progresif untuk SDM unggul, namun memerlukan penegakan prinsip hukum administrasi seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, agar manfaatnya bisa dirasakan merata. Integrasi dengan program pemberdayaan UMKM dan edukasi gizi menjadi kunci keberlanjutan program ini. Sekian dari saya, terima kasih.